Longsor di kawasan tambang emas ilegal kembali terjadi, kali ini melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Kamis 26 September 2024. Sebanyak 12 orang tewas akibat peristiwa ini. Mengapa korban jiwa terus berjatuhan di tambang ilegal? Lokasi tambang emas ilegal yang longsor terletak di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti. Para penggali tambang emas ilegal ini ada di terowongan sepanjang 30 hingga 40 meter. Penggalian terowongan menggunakan linggis. Karena hujan deras, terowongan tersebut longsor. Hingga Sabtu malam, 12 orang dinyatakan tewas, 2 orang masih dalam pencarian, dan 1 orang luka-luka akibat peristiwa tersebut. Karena di lokasi hujan lebat dan tim gabungan melaksanakan istirahat dan bivak di lokasi yang aman. Kasus tambang emas ilegal ini bukanlah hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, peristiwa serupa kerap terjadi di Indonesia. Pada 10 Mei 2021 misalnya, lokasi tambang emas ilegal longsor di tengah hutan lindung di Jorong Timbahan, Nagari Abai, Kecamatan Sangir, Batanghari, Solok Selatan, Sumatera Barat. Dalam kejadian itu, 8 orang meninggal dan 9 lainnya luka-luka. Peristiwa serupa juga terjadi di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, saat tambang emas ilegal longsor pada 25 Juli 2023. Dalam peristiwa itu, 8 warga terjebak di dalam tambang dan dinyatakan tewas setelah proses evakuasi selama sepekan. Tahun ini, longsor di tambang emas ilegal juga terjadi di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo pada 7 Juli 2024. Sebanyak 26 orang tewas dan 21 orang hilang akibat peristiwa ini. Pertanyaannya, mengapa peristiwa longsor di tambang emas ilegal ini terus terulang? Menurut Ahmad Reddy, pakar hukum pertambangan Universitas Tarumanegara, pertambangan tanpa izin atau peti masih marak saat ini karena ada pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, dan kurangnya fasilitas perizinan. Selain itu, masyarakat mendapatkan nilai ekonomi dari aktivitas tambang ilegal, sehingga mereka menggantungkan mata pencarian dari aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu, pengawasan dan pengetatan izin tambang bisa jadi salah satu solusi menekan angka pertambangan ilegal. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dirilis beberapa waktu lalu menyebutkan, hingga kuartal 3 2022, terdapat lebih dari 2.700 lokasi peti di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.600-an lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi merupakan tambang batu bara. Kondisi tersebut merugikan banyak pihak. Salah satunya potensi kerusakan wilayah karena praktiknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan dan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Peti juga merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak. Selain membahayakan nyawa para pekerja, kehadiran tambang ilegal juga dapat merusak lingkungan di sekitarnya, karena kegiatan pertambangan dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa mengambil tindakan tegas agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Bisa nggak pemerintah mengawasi dan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia?